Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul, dapat mengikuti pelajaran AIK dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Tak lupa selawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawakan syafaatnya hingga yaumul akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang dirahmati Allah, teman-teman pernah nggak merasa iri dengan pencapaian orang lain? Seperti kok dia itu organisasi sama akademiknya kok bagus banget ya? Kok dia itu bisa ya bersosialisasi dengan orang lain? Kok bisa humble banget? Kok bisa banyak teman? Atau kok dia itu akademiknya itu bagus banget ya, langsung masuk gitu loh materinya, seperti itu. Atau oh dia itu kok gampang banget dia keterima kerja, seperti itu. Pernah nggak merasa iri dengan pencapaian orang lain yang seperti itu? Pernah dong, sama saya juga pernah, sering bahkan. Nah, menurut saya rasa iri itu adalah manusiawi dan rasa iri itu bisa kita olah menjadi sesuatu hal yang positif. Nah, bagaimana caranya? Caranya yaitu menjadikan rasa iri itu sebagai motivasi kita untuk mencapai pencapaian kita, mencapai goals kita. Nah, ngomongin tentang goals, ngomongin tentang proses pencapaian, proses cita-cita kita, menurut saya ada satu hal yang harus kita tanamkan dalam berproses dalam cita-cita kita. Nah, apa itu? Rasa sabar. Kenapa kok rasa sabar? Kenapa? Ada yang tahu nggak? Kenapa sabar? Memang sabar itu apa sih teman-teman? Sabar adalah sikap tenang, tidak terburu-buru, dan tahan menghadapi cobaan. Dalam berproses meraih cita-cita kita, dalam meraih goals kita, kita itu harus menanamkan rasa sabar. Kenapa? Karena sesuatu hal yang didapatkan secara instan atau terburu-buru gitu, maka hasilnya tidak akan sesuai ekspektasi kita. Hasilnya pasti akan tidak sesuai dengan keinginan kita, seperti itu. Mungkin di dalam meraih impian kita, di dalam berproses kita itu dihadapkan dengan rasa iri dengan teman kita. Mungkin kok sih dia itu kok kayaknya mulus banget ya, kok dia itu kayaknya kayak lurus-lurus aja, kayaknya gampang keinginannya dia itu gampang tercapai, seperti itu. Mungkin kita akan merasa seperti itu. Nah, kita itu ya udah nikmatin aja proses kita yang seperti ini gitu. Karena kenapa? Karena kita itu tidak dapat membanding-bandingkan proses kita dengan proses orang lain. Karena setiap manusia itu punya prosesnya masing-masing. Setiap manusia itu punya jalannya masing-masing. Karena langkahku itu bukan langkahmu dan langkahmu itu bukan langkahku. Jadi teman-teman, nikmati saja prosesnya, nikmati lelah kita, nikmati capek-capeknya kita gitu. Karena kita itu tidak akan merasakan betapa lelahnya kita kemarin gitu loh pas kita sukses, seperti itu. Dan selain itu, kalau menurut saya mending lelah sekarang daripada lelah di masa tua. Mending kita kesel sekarang, capek sekarang daripada capek di masa tua. Seperti itu. Nikmati saja prosesnya dan jangan bandingkan proses kita dengan proses orang lain. Lalu di dalam Islam itu ada mahfudot atau kata mutiara yang berbunyi seperti ini. Man sobaro dofiro. Barang siapa yang bersabar, maka beruntunglah ia. Bahkan di dalam Islam pun kita itu dianjurkan bersabar dalam berproses, maka berproses dalam kesabaran. Seperti itu teman-teman. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga pesannya dapat
tersampaikan dengan baik. Pesan saya adalah jangan bandingkan proses kita dengan proses orang lain, karena setiap manusia itu punya jalannya masing-masing, punya prosesnya masing-masing, dan punya langkahnya masing-masing. Karena langkahku itu bukan langkahmu, dan langkahmu itu bukan langkahku. Man sobaro dhofiro, barang siapa yang bersabar maka beruntunglah ia. Nikmati saja prosesnya kita, nikmati saja lelahnya kita, dan sabar dalam berproses dalam kesabaran. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Billahi fisabilil haq fastabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.